Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada video pembelajaran untuk mata kuliah energi alternatif dengan tema analisis ekonomi pada proyek energi terbarukan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang parameter-parameter apa saja yang akan digunakan di dalam menganalisis sejauh mana kelayakan dari sebuah proyek energi terbarukan untuk dilaksanakan. Ada beberapa parameter dan juga contoh hitungan dengan menggunakan Microsoft Excel-nya. Selamat menyimak. Analisis ekonomi pada sebuah proyek energi terbarukan akan mencakup aspek yang sangat luas. Nanti mungkin akan saya bikinkan videonya tersendiri tapi ya di satu playlist ya yang judulnya ekonomi teknik. Jadi ada banyak sekali parameter yang harus dipertimbangkan di dalam kita sebagai seorang engineer untuk menentukan kelayakan dari sebuah proyek energi terbarukan atau proyek lainnya. Nah, dalam konteks ini saya ingin membatasi konteksnya. Konteks saya batasi. Saya hanya membahas 4 parameter saja yang akan kita gunakan di dalam menganalisis ekonomi atau kelayakan sebuah proyek energi terbarukan dengan menggunakan 4 parameter seperti levelized cost of energy, kemudian payback period, ketiga adalah internal rate of return, yang keempat adalah net present value. Jadi keempat parameter ini akan kita gunakan di dalam menganalisis sebuah proyek energi terbarukan. Yang pertama adalah levelized cost of energy, atau adalah sebuah harga dari sebuah produksi energi listrik ya, dengan mempertimbangkan waktu lifetime atau waktu hidup dari sebuah sistem listrik tersebut dan juga seluruh biaya yang terlibat pada sebuah sistem. Ya, ada biaya konstruksi, biaya operasional, dan biaya maintenance. Jadi ibaratnya kalau kita bikin satu sistem energi listrik, kira-kira berapa sih harga yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau untuk mengenerate energi listrik dari sistem tersebut. Tapi kita harus pertimbangkan semuanya, seperti misalkan lifetime, misalkan atau umur dari sistem tersebut. Karena kan masing-masing komponen di energi listrik itu seperti misalkan yang paling kecil ya kayak baterai, kemudian seperti inverter, kan itu ada umurnya kan, ada lifetime ya kan nggak mungkin tidak hidup terus kan, pasti baterai akan rusak, inverter pun suatu saat bisa akan rusak. Nah, makanya kita harus mempertimbangkan berapa lifetime dari sebuah sistem yang akan kita bikin. Nah, itu adalah LCOE. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus ini. Jadi sigma N T sama dengan 1 maksudnya adalah ini total ya, total sampai kemudian kita tentukan berapa lama lifetime dari sebuah sistem. Contoh misalkan kalau misalnya fotovoltaik misalkan ditentukan sistemnya lifetime-nya atau waktu beroperasi sampai itu rusak semua komponennya itu selama 10 tahun misalkan. Nah, berarti nanti ada 10 penjumlahan. Itu maksudnya sigma seperti itu. Kemudian untuk IC sendiri adalah biaya investasi, investment cost ya. Kemudian OM ini maksudnya adalah operation and maintenance cost. Kemudian EG itu adalah generasi pembangkitan listriknya berapa banyak. Kemudian R itu ada discount rate atau kondisi di mana kita memprediksi kondisi nilai uang pada masa depan kira-kira berapa persen peningkatannya. Atau bahasa awam itu bunga ya. Kemudian adalah N, ini adalah waktu atau umur dari sebuah sistem. Nah, nanti mungkin di sini karena memang sistem itu pada energi terbarukan tidak semuanya kita ketahui, ya di sini boleh menggunakan asumsi, tapi asumsi yang logis. Kayak misalkan, ini nggak mungkin misalnya fotovoltaik umurnya sampai 100 tahun, nggak mungkin, kelamaan ya, kelamaan. Jadi nanti Anda silakan buat asumsi, silakan buat estimasi atau perkiraan, tapi estimasi atau perkiraan tersebut yang logis dan bisa diterima oleh common sense gitu ya. Nah, kemudian cara menghitungnya adalah nanti saya jelaskan di Excel ya, pada next slide berikutnya. Nah, ini adalah template Microsoft Excel untuk menghitung levelized cost of energy ya, atau LCOE. Yang pertama adalah Anda perlu menentukan parameter-parameter asumsi dari sistem yang akan Anda analisis. Misalkan di sini saya mengasumsikan ya dari sistem fotovoltaik ya. Jadi saya menentukan misalkan project fotovoltaik ya. Saya mengasumsikan ya
untuk 1 kWp atau kilowatt peak ya dari sistem fotovoltaik itu dia membutuhkan biaya sebesar 15 juta. Ya 15 miliar maksudnya 15 juta ya, bukan 15 miliar ya. Karena kan pakai bahasa Inggris. 15 miliar atau 15 juta 1 kWp. Nah, berarti kalau misalkan saya membutuhkan sistem sekitar 13 kWp setiap tahun ya, per tahun, maka total biaya investasinya adalah sebesar 200 juta. Ini asumsi ya, asumsi. Nanti Anda bisa asumsikan yang berbeda sesuai dengan sistem yang dipilih masing-masing. Saya rasa ada banyak ya sumber-sumber di internet ya atau dari website-website yang bisa Anda ambil untuk mengambil sebagai data asumsi, supaya asumsinya tidak terlalu jauh dari realita yang ada gitu ya. Kemudian diasumsikan juga untuk biaya operasional dan biaya maintenance itu sekitar 1,2%. Kemudian untuk masa pembangunan sistem pembangkit fotovoltaiknya itu saya asumsikan sekitar 1 tahun. Kemudian untuk lifetime, nah lifetime ini sendiri juga Anda bisa searching sendiri ya di masing-masing teori atau sumber teori dari pembangkit yang akan Anda bikin ya. Kalau fotovoltaik ya generally kalau misalkan kita pakai sistem yang bagus, komponen yang bagus, maka itu kurang lebih bisa bertahan sekitar 10 tahun. Walaupun setiap tahun tetap ada maintenance ya, tetap ada pergantian segala macam. Tapi artinya lifetime kita bisa perkirakan sekitar 10 tahun. Kemudian kalau discount rate, nah discount rate ini bebas ya penentuannya. Kalau saya biasanya mengambil dari buku-buku yang saya baca itu sekitar 10%, 5-10% ya, tergantung Anda nanti mau ngambil yang mana. Kalau inflasi, ini saya juga baca dari literatur juga sekitar 5% ya di Indonesia. Nah, data-data ini nanti Anda tentukan ya dari data yang Anda ambil dari buku bisa boleh, dari website pemerintah boleh, dan segala macamnya ya. Nah, setelah itu Anda kemudian membuat tabel seperti ini. Karena kita di sini akan membuat sebuah perhitungan ya sampai nanti lifetime dari project fotovoltaik ini habis, yaitu lebih dari 10 tahun ya. Maka di sini kita membuat sebuah tabel sebanyak 11 kolom. Kenapa 11 kolom? Karena kolom pertama ini, di mana tahun pertama ini, yang ini, itu kita akan pakai untuk konstruksi pembangunan dari sistem fotovoltaiknya. Jadi belum ada biaya operasional di situ, karena kan masih pembangunan. Nah, baru kita bikin tabel sampai 10 tahun ke depan, berarti sampai 11 kolom ya. Jadi 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 11. Seperti ini ya. Bikin seperti ini. Ini saya tandai di sini yang pertama ini pakai untuk pembangunan atau konstruksi, baru kemudian operasional di sini sampai tahun ke-11. Karena kita mengasumsikan selama 10 tahun. Kemudian di sini Anda tulis IC ya. IC itu investment cost, itu dalam jutaan rupiah. Kemudian O dan M maksudnya adalah operational maintenance ya. Itu juga dalam jutaan rupiah. Ini saya pindahkan ke sini data tadi. Ini tinggal dihitung ya. Dihitung dari pakai rumus ini ya. Kemudian Anda tinggal tarik seterusnya pakai rumus yang ini. Sampai tahun ke-11 ya. Pakai rumus yang ini. Kemudian setelah itu Anda hitung total cost-nya. Total cost untuk per tahunnya adalah seperti ini. Ya, ini sudah ada rumusnya juga. Anda tinggal ikuti. Kemudian dihitung dengan menggunakan discount rate atau biaya perkiraan nilai mata uang di masa depan, atau bunga bahasa umumnya. Ini seperti ini ya. Ini perhitungannya. Ya, Anda bisa lihat ya rumusnya seperti ini. Ini untuk yang rumus awal. Rumus awal seperti ini. Kemudian kalau rumus yang seterusnya pakai yang ini. Nanti Anda bisa sesuaikan rumus ini dengan template Anda masing-masing ya. Untuk nilai posisinya di selnya berapa itu bisa Anda sesuaikan dengan template Anda masing-masing. Kemudian ini pun sama, tinggal ditarik aja ke sini ya. Jadi akan mengikuti sama. Kemudian selanjutnya adalah menghitung energinya. Nah, energi di sini saya mengasumsikan ya untuk per tahunnya itu sekitar 13 kWp kilowatt peak ya. Nanti tergantung Anda mau berapa sesuai dengan sistem Anda masing-masing. Ini saya tulis di sini. Ya, seperti ini. Kemudian saya di sini menulis total cost atau total cost yang tadi di sini, yang di sini itu dikalikan dengan discount rate-nya. Yaitu seperti ini ya, dapat nilai seperti ini dikalikan ya. Ini dikalikan biasa
di kolom biasa seperti itu ya. Nanti tinggal disesuaikan nilai sel atau posisi sel sesuai dengan template Anda masing-masing. Oke, kemudian ini energi yang tadi di sini yang 13 ini juga dikalikan dengan DR atau discount rate juga. Nah, yang tahun pertama belum ada energi karena memang dia masih membangun kan. Jadi belum ada energi. Energi itu baru dihasilkan ketika tahun kedua saat sudah memulai operasional. Ini dikalikan seperti biasa ya, tidak ada yang aneh di sini. Oke, kemudian baru dihitung total cost-nya semua. Jadi Anda sum ya atau jumlahkan seluruh total cost yang tadi di sini dengan sum ini ya. Nanti Anda bisa lihat ya di video. Kemudian Anda juga total energinya juga ditotal. Ditotal juga dapat ini semua ya. Dapat total cost juga dapat, kemudian dapat total energi dapat. Baru kemudian hitung LCOE. Jadi LCOE itu dalam jutaan rupiah per kWh. Jadi sekitar 2,73 jutaan rupiah tapi ya. Jadi 2,73 juta rupiah untuk setiap kWh-nya. Untuk sistem yang sedang dirancang ini. Nah, ini adalah menghitung LCOE-nya. Berikutnya adalah payback period calculation atau perhitungan di mana kita akan mengalami atau mendapatkan balik modal. Jadi payback period ini adalah sebuah jumlah dari tahun atau lama tahun di mana kita akan recover dari initial investment yang sudah kita berikan pada sebuah project energi alternatif. Jadi ibaratnya tadi yang saya bilang tadi di awal, kapan balik modalnya nih? Nah, ini penting nih, kadang kan ketika kita investasi di semua project ya, entah itu bisnis ya, bisnis kuliner, bisnis fashion, apalagi sampai project energi alternatif, ini pasti kita mengharapkan balik modal kan? Ya kan, nggak semua orang mau rugi. Nah, makanya penting sekali menghitung yang namanya payback period calculation. Nah, gimana cara ngitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan cara initial investment atau investment awal yang diberikan pada sebuah project dibagi dengan cash flow untuk setiap waktunya. Cash flow ini maksudnya adalah cash flow yang masuk ya. Kalau cash flow yang masuk itu artinya cash flow in atau keuntungan yang didapatkan selama periode tertentu dari pelaksanaan atau implementasi dari project energi alternatif. Kalau cash flow out kan pasti ada, maksudnya kayak biaya operational maintenance. Nah, itu harus dikurangi dari biaya yang masuk. Jadi biaya masuk itu atau cash flow in dikurangi dengan cash flow out-nya. Jadi yang diterima ini adalah cash flow bersih ya, cash flow bersih per periode tertentu. Nah, jadi initial investment dibagi dengan cash flow net ya, atau cash flow bersih untuk setiap periode tertentu. Barulah didapatkan berapa sih lama kita akan mendapatkan payback period atau balik modalnya. Berikut ini adalah cara menghitung payback period dengan menggunakan Excel. Jadi pertama di sini mengasumsikan masih menggunakan project yang sama ya, project photovoltaic. Kemudian ini adalah parameter-parameter yang saya gunakan. Yang pertama adalah pembangkitan per tahun ya, sekitar 13 kWp atau kilowatt peak untuk setiap tahunnya. Kemudian investment cost-nya itu adalah 200 juta. Sama seperti yang menghitung LCOE tadi. Nah, kalau untuk cash flow per year-nya ini, nah ini perlu dihitung. Jadi nanti cash flow per year ini adalah penghasilan bersih ya. Penghasilan bersih dari pemasangan atau implementasi dari sebuah project photovoltaic. Nah, di sini Anda perlu menghitung. Jadi misalkan dapatnya berapa, misalkan penghematannya, kan pasti dari penghematan kan, atau dari pengurangan biaya kan. Kalau kita pakai listrik PLN atau listrik dari perusahaan listrik ya misalkan sekian, pas ada fotovoltaik berkurang, nah misalkan pengurangan itu yang dijadikan sebagai pendapatan. Tentunya ini harus dikurangi biaya labor atau biaya pegawai yang memelihara, terus biaya pemeliharaan, ada juga biaya penagih operasional dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pendapatan bersih per tahun, saya asumsikan adalah 20 juta untuk setahun. Jadi setahun 20 juta. Nah, saat kita sudah mendapatkan data-data ini, investment cost sudah ada, kemudian sudah tahu cash flow netonya sudah tahu per tahunnya, maka kita tinggal menghitung payback periodnya dengan cara investment cost tadi dibagi dengan cash flow per year-nya. Dapatlah nilai sekitar 10 tahun. Dapatlah sekitar 10 tahun untuk
mendapatkan balik modalnya dari biaya yang sudah kita investasikan pada project photovoltaik ini. Nah, itu cara menghitung payback period. Berikutnya adalah net present value, atau disebut juga dengan nilai sekarang atau nilai dari sebuah project saat ini berdasarkan seluruh cash flow, baik itu cash flow in maupun cash flow out ya, selama proses pelaksanaan project, termasuk juga biaya investasi. Jadi NPV adalah kalau kita hitung nilai sekarang dari seluruh pengeluaran pemasukan ya, kita perkirakan terjadi selama proses pelaksanaan atau implementasi dari sebuah project, termasuk juga biaya investasinya. Nah, karena menyebabkan nilai sekarang, maka di sini pasti akan ada termasuk discount rate-nya atau nilai bunga yang kita asumsikan terjadi pada saat project ini dilaksanakan. Jadi ada banyak estimasi atau asumsi yang perlu Anda perkirakan di dalam menghitung net present value ini. Rumusnya simple ya, kalau kita masuk ke multiple cash flow ya, karena sebagian besar untuk project-project energi terbarukan dia biasanya multiple cash flow. Maka saya cenderung pakai pendekatan yang ini. NPV itu adalah total semua sampai dari awal project sampai project itu akhir selesai dilaksanakan atau sampai dia lifetime habis ya. Ya, total dari seluruhnya. Apa itu? Yaitu RT atau cash flow in dan cash flow out dibagi dengan discount rate-nya, dipangkatkan tahunnya. Nah, jadi di sini misalkan RT ini adalah net cash ya. Net cash maksudnya adalah cash bersih atau penghasilan bersih dari yang inflow cash maupun yang outflow cash ya, untuk satu periode tertentu dari proyek tersebut. Ini RT. Kemudian kalau R itu discount rate, kemudian T adalah yearly periodnya berapa, dan T adalah final year-nya dari perhitungan NPV ini atau final year dari asumsi kita sampai proyek itu benar-benar lifetime-nya habis. Itu cara menghitung net present value. Walaupun sebenarnya di Excel sudah ada ya formulanya, jadi kita tinggal ngikutin aja di Excel nanti. Oke, next saya jelaskan cara ngitung di Excel-nya. Untuk menghitung net present value dengan menggunakan Microsoft Excel, Anda silakan membuat data estimasi seperti ini. Misalkan pembangkitan listrik secara annual atau per tahun itu sekitar 13 kWp atau kilowatt peak. Kemudian investment cost-nya itu adalah 200 juta. Kemudian biaya operasional dan maintenance-nya itu sekitar 1,2% dari biaya investment. Lalu di sini ada biaya waktu untuk pembangunan dari sistem fotovoltaik itu sekitar 1 tahun. Lalu lifetime atau waktu hidup dari sistem tersebut ya sampai dia rusak semua misalkan ya sekitar 10 tahun. Discount rate ini saya asumsikan 10% atau 0,1, inflasi 5%, dan cash flow atau dana masuk ya dari hasil keuntungan dikurangi dengan biaya yang lainnya itu sekitar 20 juta setahun. Ini harusnya setahun ya, per year. Oke, per year seperti ini. Nah, setelah menerapkan seperti ini, barulah kemudian Anda membuat tabel seperti tadi. Jadi Anda buat dulu seperti ini ya tabelnya. Pertama ada dari konstruksi operasional ya, jadi tahun pertama konstruksi, baru tahun ketiga dan seterusnya ini sampai biaya operasional ya, sudah masuk operasional implementasi dari project photovoltaik tersebut ya. Kemudian isinya ini adalah investment cost 200 juta di tahun awal ya. O dan M maksudnya adalah operasional dan maintenance-nya itu segini cara ngitungnya. Nanti Anda sesuaikan saja sama yang tadi saya sampaikan ya selnya ya. Jadi juga dihitung biaya operational maintenance-nya juga. Seperti ini ya rumusnya. Nanti silakan disesuaikan dengan perhitungan yang di sel Anda masing-masing, karena kan template masing-masing beda-beda. Ini rumusnya seperti ini ya. Oke, kemudian untuk cash flow yang masuknya ini diasumsikan 20 juta untuk 1 tahun. 20 juta setahun berarti tinggal di copy pastekan saja sampai akhir periode implementasi project ini ya. Kemudian setelah itu total berarti tinggal tambahkan
seperti ini. Ya, tinggal tambahkan. Nah, karena di sini kita menghitung menggunakan rumus Excel langsung, maka nggak perlu repot-repot, cuma mungkin hati-hati dalam memasukkan angka-angkanya. Jadi rumus Excel itu adalah NPV ya. Di sini B9, kalau di saya itu B9 itu adalah discount rate ya. Jadi B9 discount rate. Jadi discount rate B9, kemudian J21 sampai S21 itu adalah, kalau di saya adalah total cash flow dari cash flow-nya dan cash out-nya untuk setiap tahunnya. Jadi mulai dari, tapi sudah hanya masuk dari saat operasional proyek tersebut, tapi investasi nggak dimasukkan ya. Jadi dari operasional tahun kedua sampai tahun ke 11 dimasukkan ke sini. Jadi dari J21 ya sampai kemudian S21 ya. Jadi dari J21 sampai S21 ini di sini ya. Kemudian baru ditambahkan I21. I21 apa ya? Ini itu adalah investment cost. Nah, itu kalau di Excel seperti itu. Jadi kita langsung pakai rumus Excel aja. NPV sama dengan B9 adalah biaya atau discount rate atau tingkat bunganya. J21 sampai S21 adalah total dari biaya sampai dia project berakhir. Kemudian I21 adalah nilai biaya investasi awal. Setelah dihitung dapat hasil seperti ini. Berarti nilai investasi atau nilai NPV atau net present value-nya adalah sekitar 300 juta, 305 juta, sekian dari project fotovoltaik ini, dengan nilai cash flow atau nilai keuntungannya masuk itu adalah sekitar 20 juta per tahunnya. Jadi 300. Jadi lumayan nih, ada selisih nih kan. Investasi awal kita 200 juta, ternyata setelah sekian tahun proyek tersebut nilainya jadi 305 jutaan. Nah, ini lumayan nih, berarti ada selisih nih. Ada peningkatan nilai proyek kita ketika setelah kita investasikan. Dan yang terakhir adalah internal rate of return, atau adalah dengan kata lain adalah kecepatan pengembalian dari sebuah investasi. Jadi IRR ini atau internal rate of return ini adalah sebuah kondisi ketika discount rate atau tingkat suku bunga akan mengubah nilai NPV itu menjadi 0. Jadi ada sebuah, kalau dengan kata lain adalah ketika kita sebuah investasi dalam sebuah proyek, kira-kira berapa sih kecepatan pertumbuhan nilai uang kita dalam proyek tersebut? Berapa persen pertumbuhannya? Makanya biasanya IRR ini ada dinyatakan dalam persentase. 10%, 30%. Nah, itu berarti ada semacam kecepatan pembalikan uang investasi kita sekitar 30%. Nah, itu pemahaman seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri itu dari rumus NPV ya. Jadi NPV seperti rumusnya, supaya sama dengan 0 berapakah nilai R-nya atau nilai discount rate-nya. Sehingga nanti nilai R ini adalah jadi IRR-nya. Karena nilai R kan nilai persentase discount rate ya, atau tingkat suku bunganya pada saat proyek tersebut akan dilaksanakan. Ini perhitungannya biasanya menggunakan beberapa metode ya. Namun karena di sini saya menggunakan Excel, langsung ada rumus Excel-nya untuk menghitung nilai IRR-nya. Saya juga akan membandingkan beberapa jenis cash flow ya, dari cash flow yang kecil, cash flow yang sedang, sampai cash flow yang besar ya, untuk kemudian dilihat berapa nilai IRR-nya atau kecepatan pengembalian investasi dari sebuah proyek tersebut. Oke, next slide kita akan mempelajari cara menghitung di Excel-nya. Berikutnya adalah 3 jenis proyek yang saya akan coba bandingkan dalam menghitung nilai IRR atau nilai internal rate of return. Ada 3 proyek ya. Proyek pertama kita asumsikan ya, dengan menggunakan nilai minus 200, itu maksudnya adalah biaya investasi awal minus 200 juta. Minus 200 juta itu maksudnya karena ketika kita menginvestasikan sebuah modal ke dalam sebuah proyek, kita mengeluarkan uang kan, makanya kenapa tandanya minus. Kalau yang positif ini itu cash flow in, jadi kita keuntungan masuk ke dalam diri kita atau ke dalam
sistem keuangan kita dari project yang sudah kita investasikan. 3,6 ini maksudnya dalam juta ya, 3,6 juta, 17,6 juta, dan terakhir adalah 10 juta. Ini nilai cash flow in yang sudah masuk ke kita, neto ya, neto itu nilai bersih ya, dari atau keuntungan yang masuk ke kita ketika kita menginvestasikan sebuah modal ke dalam project energi alternatif. Ini saya bandingkan 3 project. Ini project pertama, project kedua, project ketiga. Oke. Di project pertama ini diasumsikan, asumsi cuma sekitar 3 jutaan sampai 2 juta keuntungannya. Nilai IRR-nya ini, kalau IRR gampang hitungnya, tinggal pakai IRR, kita ngitung dari mana sampai mana, B2 sampai B12 di sini ya, dapat nilai IRR-nya. Jadi nggak perlu ngitung pakai trial error, ada lagi pakai metode apa lagi. Jadi ada banyak metode. Cuma saya pakai metode praktis saja, langsung pakai Excel, tahu nilai IRR-nya. Di sini dapat nilai minus 26%. Artinya apa? Project ini tidak layak untuk dilaksanakan karena minus itu artinya rugi ya. Minus rugi. Jadi nggak naik, dia malah turun ya nilai pertumbuhan atau pengembalian investasinya. Maka untuk project pertama tidak direkomendasikan. Untuk project kedua nih agak lumayan, sekitar 17 jutaan, 16 jutaan gitu ya untuk cash flow-nya. Tapi lagi-lagi nilai IRR-nya juga masih minus. Nah ini juga yang kemarin saya coba hitung ya, dari project yang kemarin saya estimasikan ya, dari nilai nilai NPV-nya. Ternyata kalau kita asumsikan kemarin dengan hasil seberapa tuh, dengan hasil yang ini ya, dari sini nilai sini, ternyata nilai IRR-nya itu masih minus 3%. Ya walaupun nggak rugi-rugi banget, tapi masih minus gitu. Artinya kita perlu meningkatkan lagi cash flow-nya setiap tahunnya. Nilai cash flow dari mana? Nah itu nanti bisa dianalisis lebih jauh di lapangan ya, atau sesuai konteks di lapangannya. Entah biasa dari biaya sponsor, bisa juga dari biaya subsidi masyarakat, dan macam-macam. Jadi untuk meningkatkan nilai cash flow ke dalam sistem yang kita sudah investasikan. Karena kalau kita misalkan sistem yang kita investasikan pakai yang seperti ini, wah masih rugi kita, tidak dapat profit minus 3%. Jadi NPV itu ketika dinyatakan profit atau untung maka harus bernilai positif. Nah kalau yang seperti ini, nah baru nih kalau kita misalkan tahun kedua 10 juta, tahun ketiga sampai tahun ke-11 30 juta. Ini kan simulasi ya, walaupun nggak tahu bisa benar terjadi atau enggak ya. Nah baru minus 6%, positif 6%. Artinya apa? Project ini mempunyai potensi keuntungan atau potensi kecepatan balik modalnya sebesar 6%. Jadi kalau misalkan Anda akan investasi sebuah project, ya harus dihitung dulu nilai ini semua. Kalau energi terbarukan tadi kan yang utama ada 4 ya, LCOE, kemudian nilai payback, NPV, sama terakhir IRR. Nah ini 4-nya yang paling penting. Sebenarnya banyak sih analis ekonomi itu, cuma dalam konteks ini saya ingin mengajarkan 4 parameter saja. Oke, ini cara menghitung nilai IRR atau nilai internal rate of return. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Nah, di sini ada beberapa daftar ya dari referensi yang bisa Anda gunakan untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang analisis ekonomi pada proyek energi terbarukan. Demikian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.